Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada kali ini masih membahas tentang bilangan pecahan. Oke, namun pada kali ini kita akan membahas cara mudah melakukan operasi campuran pada pecahan. Oke. Oke, untuk melakukan operasi campuran pada pecahan, ini pertama kita harus memahami dulu teknik operasi dalam pecahan. Oke, untuk materi tersebut bisa kalian pelajari di video kami sebelumnya, sudah ada kami sampaikan, sudah pernah kami bahas. Oke, melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Oke, pada kali ini kita akan melakukan operasi campuran pada pecahan. Oke, operasi campuran di sini yang saya maksud adalah yang pertama sini adalah operasi campuran jika operasinya yang campuran, artinya operasi berbeda tanda, ada kali, ada bagi, tambah atau kurang sebagainya. Oke, untuk langkah penyelesaiannya itu sama seperti operasi campuran pada bilangan bulat. Oke, yang pertama yang diselesaikan adalah yang berada di dalam tanda kurung jika ada yang bertanda kurung. Oke, perkalian dan pembagian itu diselesaikan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Dan kalau misalkan operasinya sama, itu selesaikan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, itu kalau yang campuran adalah operasinya. Oke, bagaimana kalau yang campuran itulah jenis pecahannya? Misalkan yang dioperasikan ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, ada desimal, ada persen. Itu bagaimana penyelesaiannya? Oke, untuk langkah penyelesaian yang seperti ini adalah langkah penyelesaian itu harus disamakan dulu jenis pecahannya. Entah itu disamakan menjadi pecahan biasa semua atau desimal semua, itu tak masalah, itu terserah, itu sama saja. Oke, sekarang kita masuk ke contoh saja untuk lebih mudahnya. Oke. Kita padukan antara kedua jenis operasi campuran ini. Ada yang operasinya yang campuran dan jenis pecahan yang campuran. Ini kita kita kolaborasikan saja. Oke, misalkan di sini, oke, misalkan perintahnya selesaikanlah. Oke, misalkan soal yang pertama ini 2/3 ditambah 1/2 dikali 0,5, oke, dikurang 12% misalkan. Oke. Di sini campuran, operasinya juga campuran dan pecahannya juga campuran. Oke, langkah yang pertama itu untuk menyelesaikannya adalah kita samakan dulu jenis pecahannya. Mau dijadikan seperti apa pecahannya? Oke. Tinggal kita pilih saja yang lebih mudah diubah ke yang mana, dan nanti hasilnya ini tergantung. Misalkan dia kalau pilihan ganda, misalkan hasil akhirnya adalah pecahan biasa, berarti ini kita jadikan pecahan biasa semua biar lebih mudah. Kalau misalkan pilihan gandanya desimal, ini kita jadikan desimal semua agar lebih mudah. Itu terserah saja. Kalau soalnya seperti ini, tinggal kita saja mau lihat yang mana yang lebih mudah. Oke, misalkan jadikan pecahan biasa semua. Oke, 2. Oke, ubah, samakan. Oke, langkah pertama samakan dulu jenis pecahannya. Oke,
2/3 berarti tetap. Oke, tambah ini 1/2 kali 0,5 kurang 12%. Oke, ini kita samakan menjadi pecahan biasa. Berarti ini tetap 2/3 tambah ini ubah jadi pecahan biasa. Ini bisa kalian lihat caranya pada materi sebelumnya. 2 kali 1 2 tambah 1 3 kali 0,5. 0,5 kalau jadikan pecahan biasa adalah 5/10 kurang 12%. Jadi pecahan biasa itu adalah 12/100. Persen itulah per 100. Oke. Kalau ada yang bisa disederhanakan, alangkah lebih mudahnya itu disederhanakan lebih dahulu. Oke. Tambah 3/2 dikali ini disederhanakan, sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 dapat 2. Kurang ini kalau kita bagi 2 bagi 4 bisa ya. 12 bagi 4 dapat 3, 100 bagi 4 dapat 25. Oke. Oke, selanjutnya udah sama. Ini baru kita masuk ke aturan operasi campuran. Oke, yang campuran adalah operasinya. Sini ada tambah, kali, kurang. Yang pertama kita selesaikan adalah kali terlebih dulu, karena kali lebih kuat dari jumlah dan kurang. Berarti kita selesaikan yang kali dulu. Ini tetap 2/3 ditambah. Oke, ini kita kalikan. Ingat perkalian itu cukup mudah. Per 2 kali 2 kurang 3/25. Oke, ini 2/3 tambah ini berarti 3/4 kurang 3/25. Oke, ini sudah setara, tambah dengan kurang. Ini bisa kita langsung selesaikan. Oke, untuk menyelesaikan penjumlahan ini kita ikuti aturan penjumlahan yang sudah pernah kita bahas pada materi sebelumnya. Bisa kalian cek di video kami sebelumnya. Oke, ini kita harus samakan dulu penyebutnya. Oke, berapa untuk menyamakan penyebutnya? Oke, kita jadikan berapa, atau kita cari KPK dari 3, 4, dan 25. Berapakah KPK-nya? Atau kita mau selesaikan satu persatu terlebih dulu, itu tak masalah, boleh. Oke, misalkan kita mau selesaikan yang depan terlebih dahulu, biar lebih mudah. Oke, berarti yang depan yang kita samakan dulu. Oke, berarti ini 3 dan 4 itu KPK-nya adalah 12. Oke, 12 bagi 3 dapat 4. 4 kali 2 itu 8. 12 bagi 4 per 3, 9. Oke, jadi kita selesaikan yang depan dulu. 8 tambah 9 per 12 kurang 3/25. Oke, 8 tambah 9 itulah 17/12. Oke, kurang 3/25. Oke, selanjutnya kita selesaikan ini, kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK dari 12 dan 25. Berapakah KPK 12 dan 25? Oke, kalau lebih mudah kita kalikan saja. Berarti sini 17. Oke, di sini 17 per 12 kita kali dengan penyebut kawannya. Berarti ini kali 25 kali 25. Oke, berarti ini 3/25 kali 12 boleh. Berarti ini kali 12, ini kita kali 12. Oke, seperti itu. Oke, 12 kali 25 itulah 300. Berarti ini sama 300. Oke, 17 kali 25 itu adalah 425. 3 kali 12 itu adalah 36. Oke, sekarang udah sama penyebutnya, tinggal kita selesaikan. Berarti ini tetap 300. 425 kurang 36. Oke, 425 kurang 36. Oke, 15. Berarti ini 9, 8, 389. 389.
Oke, berarti sekarang kita jadikan pecahan campuran. Jadi 301 berarti 89 per 300. Kalau ini bisa disederhanakan, dibagi berapa? 2. Oke, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, jadi hasilnya adalah 189 per 300. Jadi hasil dari operasi ini, oke, ini hasilnya adalah 189 per 300. Oke, seperti itu. Jadi untuk melakukan operasi campuran, langkah pertama itu adalah harus disamakan terlebih dahulu. Samakan jenis pecahannya biar bisa diselesaikan. Tinggal kita pilih saja kira-kira pecahan yang mana yang lebih mudah atau yang mana yang lebih banyak agar kita menyamakannya itu lebih cepat. Oke, atau lagi misalkan contoh lagi yang kedua, misalkan 6,75, oke, dikurang misalkan 5,5, oke, ditambah 31/4. Berapakah hasilnya? Oke, ini untuk menyelesaikannya masih sama langkahnya, itu samakan pecahan. Oke, untuk menyamakan pecahannya ini, oke, kalau disindahkan perintahnya tidak ada harus jadikan apa, berarti kita bebas mau jadikan ke apa. Oke, biar lebih mudah, perhatikan di sini desimal sudah ada. Jadi desimal ini cukup, kalau mau kita jadikan desimal semua cukup hanya satu saja yang kita ubah jadi desimal. Yang lain tidak perlu lagi, jadi lebih cepat. Kalau mau kita jadikan pecahan biasa, ini jadikan pecahan biasa, ini pecahan biasa, jadi ketiga-tiga harus kita ubah dulu. Jadi itu memakan sedikit lebih banyak waktu. Oke, jadi misalkan ini kita jadikan desimal semua. 6,75 kurang 5,5 tambah, oke, ini untuk jadikan desimalnya berarti ini kalau 3/1/4 berarti pecahan campuran ini berarti 3,1/4, tinggal kita cari, boleh kita bagi langsung. Oke, 1 bagi 4 habisnya 0, ini dapat 0 misalkan, kurangkan 1 pinjam 0 ini koma. Oke, 4 kali 2 8, kurangkan 2 pinjam 0 20. Oke, berarti 0,5, berarti sini hasilnya 3,25. Oke, tinggal kita selesaikan. Untuk menyelesaikan pecahan desimal ini sebenarnya cukup mudah, tinggal kita sejajarkan saja komanya. 6,75, sini koma lagi, berarti sini dikurang 5,5 gitu. Oke, ini tidak ada, berarti kita tambah 0 saja, jadi 5,50. Kita kurangkan 5 kurang 0, ini 5, 7 kurang 5 2, 1. Tadi kita tambah 3,25, koma yang sama sini, berarti sini 3,25 tambah, tergantung nih, 5 tambah 5 10, ini 5, ini 4. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 4,50. Oke, 0 di belakang ini tinggal kita hilangkan saja, jadi 4,5. Oke, jadi hasil akhirnya ini adalah 4,5, seperti itu. Oke, saya rasa cukup mudah seperti ini. Atau mau jadikan pecahan, jadikan pecahan misalkan campuran, jadi ini 4, nah, ini 4 berapa per berapa gitu, jadi ini adalah 4 tambah 0,5. 0,5 ini 5 per 10. Oke. 4 per 10, 5 per 10 tambah, berarti 5 dibagi 5 dapat 1, berarti 4, 1 per 2. Oke, jadikan pecahan campuran. Oke, saya rasa demikian untuk cara mudah dalam melakukan operasi campuran pada pecahan. Oke, semoga bisa dimengerti.
dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kritik dan saran, saya sampaikan di kolom komentar. Jika ada kesalahan teori atau materi yang saya sampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar untuk kemajuan kita bersama. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.